Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 1 Tulungagung yang mengambil mata kuliah Sosiologi Hukum di semester ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi Sosiologi Hukum dengan topik pemikiran para sosiolog tentang hukum. Nah, saudara sekalian, sosiologi hukum sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan dari Italia namanya Anzillotti. Anzillotti. Nah, tahun 1882. Nah, tetapi sosiologi hukum berkembang setelah itu. Nah, beberapa pemikir yang pemikirannya dirujuk banyak ilmuwan adalah ada Emil Durkheim, ada Max Weber, ada Karl Marx, kemudian ada juga Ehrlich. Nah, dalam video ini yang akan saya bahas adalah pemikiran dari Emil Durkheim yang dikategorikan sebagai yang pemikirannya dikategorikan dalam sosiologi hukum sebagai teori makro. Nah, makro itu artinya luas, teori yang menghubungkan antara hukum dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, aspek budaya, agama, dan sebagainya. Nah, Emil Durkheim adalah seorang ilmuwan dari Prancis, hidup pada abad 19, akhir abad 1800-an, kemudian meninggalnya sudah tahun 1900, kalau tidak salah 1917. Nah, Emil Durkheim sebagai seorang sosiolog memiliki perhatian yang mendalam terhadap kajian kemasyarakatan. Nah, kemudian ketika membahas atau mengomentari tentang hukum, Durkheim berpendapat bahwa hukum adalah perwujudan atau cerminan dari solidaritas dalam masyarakat. Kata kuncinya di sini adalah solidaritas. Saudara tahu, saya yakin arti dari solidaritas. Kata lainnya bisa disebut dengan kesetiakawanan. Bisa juga diistilahkan dengan kepedulian. Kemudian bisa juga dengan kesamaan rasa. Nah, solidaritas. Menurut Emil Durkheim, di semua masyarakat itu ada solidaritas. Dalam arti semua masyarakat dimanapun berada selalu memiliki solidaritas atau kepedulian atau kesetiakawanan sosial dengan sesama anggota masyarakatnya. Nah, kemudian solidaritas ini beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tergantung dari karakter masyarakat tersebut. Nah, jadi ekspresi solidaritas itu pada masyarakat A dengan karakter tertentu berbeda dengan ekspresi solidaritas yang ditemukan pada masyarakat B dengan karakter yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini Emil Durkheim membagi solidaritas menjadi dua. Beliau namakan jadi dua. Yang pertama namanya solidaritas mekanis. Yang kedua namanya solidaritas organis. Nah, dua solidaritas ini tipenya berbeda. Nah, kemudian ditemukannya juga pada
tipologi masyarakat yang berbeda. Menurut Emil Durkheim, solidaritas mekanis itu ditemukan pada masyarakat yang karakternya paguyuban. Paguyuban itu bahasa Indonesia, tetapi secara umum karakter paguyuban adalah masyarakat yang hubungan antara satu anggota dengan anggota lainnya itu sangat dekat. Kohesivitas, nah ini kalau dalam sosiologi namanya kohesivitas, artinya kerapatan sosialnya itu kuat. Jadi ciri-cirinya antara satu anggota dengan anggota lain itu saling mengenal, kemudian banyak berinteraksi, tahu namanya, tahu rumahnya, sering bertatap muka, kemudian pembagian kerjanya itu homogen. Homogen itu artinya kembar, sama. Mereka memiliki kesamaan dalam pekerjaan, dalam misalnya sama-sama petani begitu. Nah, karakter paguyuban kalau kita bandingkan atau kita hubungkan dengan negara kita, itu banyak ditemukan pada masyarakat pedesaan. Anda yang berasal dari desa seperti saya kira tahu bahwa antar tetangga, Anda tahu nama tetangga, tahu nama satu rumah itu, tahu nama bapaknya, nama ibunya, nama anaknya, kemudian juga tahu kerjanya di mana, kemudian sekolahnya di mana, itu biasanya tahu. Kenapa begitu? Karena sering berinteraksi. Misalnya ketemu di jalan, menyapa. Kemudian ketemu di halaman, ada yang sedang menyapu, kita lewat, menyapa, ngobrol. Kemudian biasa saling mengunjungi walaupun tanpa keperluan. Di masyarakat desa itu biasa yang namanya, kalau di Jawa itu ngendong. Ngendong itu bertamu tanpa tujuan spesifik. Jadi bukan akan menyampaikan sesuatu, tapi ya memang ingin misalnya duduk-duduk bersama tetangga di teras rumahnya. Kadang-kadang diselingi aktivitas minum kopi atau bahkan kalau dulu itu petan, cari kutu secara berantai. Nah itu biasa sekali. Kemudian ngobrol-ngobrol, ngobrolnya pun topiknya tidak terstruktur, tidak direncanakan, pokoknya ngobrol asal ketemu topik yang ngobrol aja. Nah kemudian ada juga modelan banyak kenduren. Nah kalau kenduren itu adalah salah satu media sarana masyarakat bertatap muka secara fisik. Nah, jadi kalau di desa saya misalnya itu hampir tiap minggu ada agenda kenduren. Ada yang buat acara mau nikah, mau hitanan, 7 bulanan hamil, 4 bulanan, apa itu lagi, peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari meninggal, dan seterusnya. Itu banyak sekali kenduren bergantian dari rumah ke rumah, sehingga anggota masyarakatnya sering bertatap muka, sering ngobrol, sering rokokan, ngopi bareng dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu karakter masyarakat yang menurut Emil Durkheim itu memiliki kohesivitas sosial yang tinggi atau kerekatan, rekat sekali. Nah, maka kabar-kabar apa saja itu mudah tersebar. Siapa yang sedang sakit orang tahu. Kemudian siapa yang mau nikah jauh-jauh hari belum ada undangannya sudah tahu. Setelah tahu tidak diam saja, biasanya ikut membantu, menawarkan diri. Saya bisa bantu apa? Atau kalau tidak bisa hadir secara fisik, kemudian apa itu namanya, membantu tenaga. Nah saya juga begitu, kalau tetangga dekat hajatan datang ya membantu membuat lemper, membuat menata
nasi dan sebagainya, bahkan kadang-kadang menjadi penjaga prasmanan, pelayan prasmanan. Nah, itu tidak dibayar dan tidak diminta, kadang-kadang menawarkan diri saja. Nah, itu namanya karakter masyarakat yang paguyuban. Nah, dalam masyarakat yang seperti ini, menurut Emil Durkheim, masyarakatnya memiliki solidaritas mekanis yang diekspresikan secara hukum itu dengan aturan-aturan yang sifatnya balas dendam, sifatnya represif, kekerasan. Nah, represif itu artinya disertai dengan kekerasan, kemudian pemberlakuannya itu ada unsur membuat jera, balas dendam begitu. Nah, saya mau contohkan misalnya begini. Pada masyarakat yang karakternya paguyuban itu, menurut Emil Durkheim, karena kenal satu sama lain dengan baik, maka solidaritasnya kuat. Nah, solidaritas itu kemudian diwujudkan dengan adanya hukum yang karakternya represif tadi. Nah, maka kalau ada pelanggaran hukum, misalnya ada orang mencuri, reaksi masyarakat paguyuban itu biasanya kompak. Kompak ngapain? Kompak berpartisipasi, ingin ingin menghukum pelaku misalnya. Nah, salah satu yang relevan pendapat ini yang kita bisa temukan di Indonesia itu adalah pada masyarakat desa yang akrab seperti tadi itu. Jika terjadi pencurian misalnya, maka orang tidak bisa tinggal diam. Tidak bisa tinggal diam dalam arti di sana ada pencuri, dia santai saja, tidak bisa. Tetapi ada dorongan ingin ikut apa? Ya ikut rame-rame menangkap, ikut kalau misalnya temannya ada yang memukuli, nah dia ingin ikut memukuli. Nah, begitu sehingga banyak ditemukan kasus-kasus di mana pencuri itu babak belur sebelum diserahkan kepada polisi misalnya. Karena apa? Karena semua merasa ikut bertanggung jawab. Misalnya begini, pencuri itu sebenarnya hanya mencuri barang milik satu orang. Misalnya mencuri motor di salah satu rumah. Nah, yang menderita kerugian itu sebenarnya hanya pemilik rumah, pemilik motor itu tadi maksud saya. Tetapi yang merasakan sakitnya itu semua orang. Tetangganya ikut sakit, tetangganya ikut marah, tetangganya ikut geram. Kenapa? Ya karena mereka punya solidaritas. Solidaritas itu peduli, setia kawan. Yang satu disakiti, saya juga merasa sakit. Karena saya merasa sakit, maka saya turut menangani si pencuri yang sudah menyakiti tetangga saya itu. Nah, ini yang namanya ekspresi solidaritas. Jadi dia tidak bisa tinggal diam. Kenapa? Karena kenal dengan baik. Nah, oleh karena itu dalam hal ini bisa diartikan bahwa hukum itu yang tadi menurut Emil Durkheim adalah cerminan solidaritas. Di sini penjelasannya adalah hukum itu ada diselenggarakan untuk mewujudkan solidaritas masyarakat, bahwa mereka ingin jiwanya dilindungi, ingin hartanya dilindungi, ingin kehormatannya dilindungi. Nah, dalam hal melindungi harta tadi, maka diberlakukanlah larangan mencuri. Jadi, larangan mencuri ini sebenarnya merupakan perwujudan solidaritas sesama masyarakat, bahwa tidak ada yang mau hartanya dicuri.
kami tidak mau ada pencuri di daerah kami, maka kami punya aturan dilarang mencuri di sini. Kalau sampai mencuri kami pukuli, misalnya begitu. Yang kecurian satu yang memukuli banyak orang. Nah, itu juga perwujudan solidaritas. Nah, maka bisa dikatakan bahwa larangan mencuri, larangan merampok, larangan korupsi, itu semua adalah perwujudan dari kepedulian antar anggota masyarakat agar tidak ada yang jadi korban pencurian, tidak ada jadi korban perampokan, tidak ada yang jadi korban pembunuhan. Kenapa? Karena semua itu nggak ada yang enak. Dirampok itu nggak enak, sedih, marah, sudah capek-capek kerja, ternyata hartanya diambil orang secara paksa. Dicuri juga nggak enak. Nah, itu untuk harta pribadi. Harta milik publik, milik negara, ketika dicuri oleh koruptor, oleh pejabat, itu juga dampaknya dirasakan oleh banyak orang, maka nggak enak. Nah, maka untuk mencegah agar tidak terjadi pencurian, perampokan, pembunuhan, dibuatlah yang namanya aturan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Maka kalau suatu masyarakat tidak ada kepedulian, tidak ada solidaritas, ya tidak ada hukum. Nah, kalau ada hukum berarti ada solidaritas. Nah, itu maksudnya begitu. Nah, kalau kita kontekskan dengan isu terkini, yang pada minggu lalu saya bicara misalnya tentang pemakaian masker, kalau tidak ada kepedulian terhadap orang lain, buat apa pemerintah membuat aturan bermasker? Biarin aja, mau pakai atau tidak terserah lu. Sakit lu tanggung sendiri. Nah, tapi kita lihat bahwa di seluruh negara di dunia, kalau tidak salah, ya khususnya di Indonesia, ada aturan wajib bermasker kalau keluar rumah. Nah, itu merupakan kepedulian dari pembuat hukum, dalam hal ini Menteri Kesehatan, mewakili masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Peduli kesehatan orang lain, maka diwajibkan pakai masker. Kalau tidak ada kepedulian, ya terserah. Mau pakai silakan, mau terpapar silakan, mau enggak silakan, mau berkerumun silakan, mau jaga jarak, mau berhimpitan silakan, terserah. Tanggung sendiri akibatnya. Nah, kalau kita bisa bayangkan kalau tidak ada aturan, sedangkan kesadaran orang dan pengetahuan orang tentang bahaya dari virus corona COVID-19 ini tidak banyak diketahui orang, maka kita bisa bayangkan bagaimana laju dari pertumbuhan penderita COVID dan bagaimana sulitnya menurunkan. Nah, maka dalam hal ini program-program seperti PPKM itu dalam perspektif Emil Durkheim itu adalah wujud dari solidaritas agar masyarakat tidak terpapar. Nah, jadi begitu. Saya lanjutkan. Yang kedua, tadi saya sebut bahwa solidaritas pertama itu mekanis, ditemukan pada masyarakat yang bersifat paguyuban. Paguyuban itu pembagian kerjanya tidak banyak, jadi karakternya itu homogen. Homogen itu sejenis, petani semua, nah pedagang semua, atau mayoritas begitu. Nah, kemudian karakter hukumnya itu represif. Represif itu artinya tadi memiliki nuansa kekerasan, balas dendam, membuat jera dan sebagainya. Nah, artinya dalam masyarakat yang paguyuban ini, karakter hukum yang lebih dikenal itu adalah hukum pidana.
hukum yang menjadikan pelakunya itu disakiti, di penjara, kemudian di di penjara, kemudian kalau di luar negeri macam-macam. Ada kerja sosial. Kerja sosial itu artinya menyapu jalan, menjadi kuli bangunan pemerintah, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis solidaritas yang kedua adalah solidaritas organis. Nah, ditemukan di mana? Menurut Emil Durkheim, ditemukan pada masyarakat yang karakternya patembayan. Nah, apa itu patembayan? Patembayan adalah karakter masyarakat di mana pembagian kerja itu sudah heterogen. Heterogen itu artinya bermacam-macam. Ada yang kerja kantoran, ada yang pedagang, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang dokter, dan sebagainya. Yang kemudian waktu untuk bertatap mukanya itu tidak banyak. Karena apa? Karena semua sibuk dengan jadwalnya, dengan pekerjaannya masing-masing. Ketika pulang ke rumah itu sudah capek. Dosen misalnya di kampus 8 jam, ngajar 5 kelas. Seperti saya hari ini ngajar 5 kelas. Itu pulang ke rumah nggak ada pikiran lain kecuali mandi, makan, tidur. Nggak bisa kemudian habis pulang ngendong ke tetangga, kemudian ngobrol-ngobrol aja, sulit sekali. Apalagi kalau tetangga saya seperti itu semua, misalnya tinggal di perumahan, bukan di desa. Kebetulan saya punya 2 ya. Kalau di Cilacap seperti ini, saya tinggal di desa. Kalau di Tulungagung, saya tinggal di perumahan. Nah, dengan tetangga sebelah itu bisa seminggu nggak ngobrol. Kenapa? Karena dia kerjanya malam, saya siang. Tetangga lain lagi sama-sama PNS. Berangkat pagi, pulang sore, sampai rumah sudah sangat capek sekali, tinggal ngobrol dengan keluarga, tidur. Ketemu paling hari Minggu kerja bakti atau olahraga. Nah, seperti itu. Itu karakter masyarakat patembayan, yaitu yang latar belakang atau pembagian kerjanya sudah heterogen, kemudian interaksi satu sama lainnya itu kurang intensif. Beda dengan paguyuban tadi, ketemu di mana saja bisa ngobrol, di warung, di pos ronda, di masjid, di halaman. Nah, kalau patembayan bahkan tetangga sebelahnya hajatan, kita diundang pakai kertas. Tidak ada yang namanya rewang-merewang. Kenapa? Karena semua urusan perhajatan sudah diserahkan kepada wedding organizer. Kematian bahkan kalau di desa itu kan semua orang mau bantu. Kalau di perkotaan atau di masyarakat patembayan, perumahan misalnya, itu bisa saja diserahkan kepada yayasan tertentu, sehingga pulang itu dari rumah sakit sudah bersih, sudah tidak butuh bantuan tetangga. Nah, itu biasa terjadi, terutama di kota besar. Beda kalau di desa. Di desa ada orang meninggal, semua bergerak membantu, terutama yang dekat-dekat. Ada yang cari kain jarit, ada yang cari mori, ada yang cari menyiapkan tempat mandi, ada yang bikin kembang rangkaian, ada yang bikin makanan dan sebagainya. Nah, kalau di kota tidak seperti itu tradisinya. Nah, kenapa? Karena semua sibuk. Masa iya tetangganya meninggal yang dokter lagi praktek di rumah sakit terus pulang? Itu nanti saja saya takziahnya. Misalnya begitu. Yang tentara sedang bertugas, ya tidak bisa langsung pulang membantu tetangganya. Nah, begitu juga yang lain. Jadi karena pembagian kerja itu sangat ketat, sangat beragam, maka intensitas atau keseringan bertemu itu menjadi rendah. Nah, pada masyarakat yang patembayan seperti ini, menurut Emil Durkheim, karakter hukum yang berlaku itu adalah hukum yang restitutif.
restitutif itu apa? Restitutif itu artinya hukum yang orientasinya atau arahnya itu memulihkan hak, memulihkan keadaan menjadi seperti semula. Jadi bukan balas dendam, bukan kekerasan, tetapi kalau ada perbuatan orang lain yang melanggar, misalnya tadi pencurian, maka tidak menggerakkan semua masyarakat untuk turut memukuli misalnya atau mengarak-ngarak. Ada perzinaan misalnya, kalau di desa jadi penggerbegan, jadi tontonan, jadi arak-arak dan sebagainya. Nah kalau di kota itu ya saya tahu sebelah saya itu kumpul kebo misalnya, tapi dia tidak mengganggu saya, ya sudah. Atau misalnya ada yang keberatan, ya sudah, disuruh pergi saja. Setelah dia pergi, keadaan kembali semula. Ada pencurian, kembalikan barangnya, ganti rugi, selesai. Tidak diperpanjang menjadi berlarut-larut, menjadi ekspresi kemarahan dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi dalam masyarakat jenis kedua tadi yang karakternya patembayan, menurut Emil Durkheim, hukum yang berlaku berkarakter restitutif atau memulihkan keadaan semula. Nah, bentuknya itu bukan hukuman-hukuman yang menyakiti badan, memasung kebebasan, tetapi hukuman yang yang bisa memulihkan keadaan. Misalnya ganti rugi, pengembalian barang, kemudian sifatnya tidak menyakiti badan lah, seperti tadi. Nah, ini pendapat dari Emil Durkheim. Maka menurut Emil Durkheim, pada masyarakat patembayan ini hukum itu cenderung bersifat perdata, kontrak, perjanjian, bukan hukum pidana yang hukuman-hukumannya itu menyakitkan. Nah, dalam kontrak yang sangat khas adalah adanya perjanjian apa hak dan kewajiban masing-masing. Kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan, apa konsekuensinya. Misalnya wan prestasi itu kemudian menimbulkan ganti rugi. Nah, ganti rugi itu jenisnya apa? Kemudian berselisihnya di mana? Mau di rumah atau di pengadilan? Nah, seperti itu adalah karakter khas dari hukum perdata, khususnya adalah hukum perjanjian atau hukum kontrak. Nah, demikian paparan tentang materi hukum sebagai cerminan solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.